Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk semua yang terbaik Engkau sudah berikan buat kami. Kami mau belajar terus untuk mengenal Engkau, supaya kami, Tuhan, tetap kuat berdiri teguh di akhir zaman. Ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu, dan kuasa-Mu akan dinyatakan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, happy weekend, ya, ada Lisa, ada Ella, ya, ada Julita. Hari ini lebih pagian ya, karena sebentar habis live saya harus ke luar kota ya. Saya harus ke luar kota, ke Blitar untuk khotbah nanti sore ya, sama besok ibadah minggu ya. Katanya pengerja saya, Ibu kejar tayang ya, enggak apa-apa, kejar tayang buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang hidup adalah pilihan ya. Seperti tadi saya share di grup, hidup ini pilihan. Kalau kita mau pilih waktu disakiti orang, ya kita ada pilihan. Kita mau dengar apa kata orang atau dengar apa kata Tuhan. Kalau kita dengar apa kata Tuhan, maka ketika kita disakiti, mengampuni, kita ini orang yang berharga, mulia di hadapan Tuhan, dan Tuhan bangga. Tapi kalau kita dengar apa kata orang, disakiti kayak keset, ya saudara akan binasa. Makanya hidup ini adalah pilihan. Kenapa? 90% ditentukan oleh respon. Itu ya. 10% hanya ditentukan oleh hasil. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti setelah hidup saudara berakhir di dunia, saudara 90% akan mempertanggungjawabkan respon saudara. Saudara ketemu Tuhan, Tuhan tidak pernah lihat masalahmu gimana, tapi Tuhan akan bertanya bagaimana responmu selama ini sebagai orang benar. Itu dalam penilaian Tuhan. 10%-nya hanya masalah saudara. Kenapa? Karena ketika saudara hari ini, walaupun saudara nanti ketika meninggalkan dunia ini, masalah saudara tidak selesai di dunia, masalah nggak akan dibawa. Tapi kalau masalah saudara dengan Tuhan berkaitan dengan respon, saudara tidak bisa membuktikan bahwa saudara sebagai orang benar. Nah, itu yang berakibat fatal ya. Makanya kita baca dulu di ayatnya, Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita belajar untuk saudara mulai membuka pikiran. Hidup ini tentang siapa? Kalau hidup ini tentang Tuhan, berarti 90% hidupmu tentang respon saudara. Percayalah, waktu hidupmu tentang Tuhan, responmu benar sebagai orang benar, maka berkat masa depan buat orang benar itu sudah dijamin semuanya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Masa depan orang benar adalah masa depan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera. Keturunan orang benar adalah keturunan yang diberkati. Kira-kira takut apa? Ada banyak orang yang salah hari-hari ini membalik. 10% adalah fokus tentang masalah, 90% masalah, 10%-nya hanya respon. Kebalik saudara. Bukankah kita hari-hari ini stres, depresi, susah, tidak semangat, mau bunuh diri, hidup rasanya tawar? Itu kan karena engkau hanya lihat masalah demi masalah. Senyatanya bukan itu. Kita baca, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak-anak yang disayangi.
Jadi kalau hari ini saudara membandingkan hidup saudara dengan orang dunia, saudara salah besar. Firman Tuhan itu jelas berkata, saudara mau pilih, pilihan yang mana? Jadi anak-anak yang disayangi, yang dikasihi dari seorang ayah kepada anak, atau saudara memilih posisi jadi anak-anak gampangan. Tuhan berkata pagi ini, aku mengasihi engkau dan aku memperlakukan engkau sebagai anak-anak yang aku sayangi. Itu sebabnya jangan menolak didikan Tuhan lewat masalah. Dan jangan bosan kalau aku memperingati engkau dengan masalah yang terus proses yang masih berlanjut. Saudara pikir proses hidup saudara, proses hidup kita, kenapa hidup ini adalah proses? Kenapa hidup ini adalah perjuangan? Kenapa hidup ini adalah pertandingan? Kenapa? Karena itu salah satu bentuk peringatan Tuhan kasih rem buat saudara. Supaya rem saudara itu ndak blong. Remnya itu ndak bablas anginnya. Jujur kalau tanpa peringatan dengan masalah, saudara prosesnya sudah diselesaikan cepat. Remnya itu blong, saudara. Makanya hari ini ngucap syukur, saudara. Jangan marah sama Tuhan. Pilihannya jelas. Saudara mau hari ini jadi anak-anak gampangan atau anak-anak yang dikasihinya. Anak gampangan tidak jadi perhatiannya Tuhan, dibiar-biarin. Mungkin orang dunia yang tidak mengenal Kristus, tidak ada yang peduli. Tapi orang benar karena saudara dikasihi, makanya hari ini jangan bandingkan Bu Eli. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kenapa Bu Eli? Posisi jadi orang benar kok susah. Makin susah loh Bu Eli. Dulu saya tidak setia, tidak kusyuk sama Tuhan. Rasanya hidup saya nyaman. Oh, saya ngalami. Waktu saya jadi ibu sosialita, hidup saya super nyaman. Nyaman, jalan tol instan semuanya. Tapi waktu saya hidup memilih untuk mendirikan rumah persekutuan doa, 2 tahun masuk dapur api, saudara. Itu sebabnya saya marah di awal. Saya bilang engkau ndak adil. Lah enak dulu hidup sosialita, lah sekarang hidup milih melayani Tuhan kok tambah bonyok Tuhan. Tapi waktu saya menyadari firman di Amsal, jelas Tuhan berkata, nak, pilihannya jelas. Hidup ini pilihan kok. Kamu mau milih mana? Didikan, teguranku terus terjadi dengan proses yang berlanjut. Tapi kamu jadi anak yang aku kasihi. Kalau kamu pingin keluar dari didikanku dan teguranku, engkau marah sama aku dan engkau pilih cerai, engkau pilih untuk kawin lagi dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan bilang, ya itu pilihanmu. Berarti engkau tidak mau jadi anak yang aku kasihi, tapi engkau pilih jadi anak yang gampangan. Dari situ saya mulai nyadar, ternyata didikan Tuhan, teguran Tuhan lewat masalah, prosesmu masih dilanjutkan di dapur api. Itu salah satu bentuk Tuhan mengasihi saudara. Bukan karena dia membedakan saudara, yaitu anak yang bakal dihancurkan. Bayangin kalau anak dikasihi, setelah didikannya selesai, tegurannya selesai, bukan lagi ngalami bencana, tapi pasti menikmati upah dari bapaknya. Lawang dikasihi kok. Tuhan kira-kira sudah persiapkan hadiah enggak buat masing-masing saudara? Sudah. Seperti kesaksian Ibu NN waktu hari Jumat. Dia tidak tahu kalau ketaatannya sudah berbuah, tender besar bakal dia terima. Tapi Tuhan sudah persiapkan nggak dari awal? Sudah. Waktu saya ngalami proses, saya taat, Tuhan sudah siapkan nggak? Tapi nggak dikasih tahu saya. Saya tanya, apa sih Tuhan kok susah? Kenapa hidupku seperti ini? Tuhan nggak jawab, Tuhan diam. Kenapa? Karena ini ujian. Nggak bakal saudara tanya dijawab. Masa Tuhan bilang gini, oh kamu bakal aku tunjukin ya, ini loh proposalku, kamu bakal jadi gembala, nanti bakal jiwa-jiwa memenangkan banyak, bakal victory jadi besar, mengembang ke kanan ke kiri. Dulu victory cuma 10, 20 orang, 30 orang, 40 orang saya diproses.
tapi semuanya gelap. Tuhan tidak kasih hadiahnya, Tuhan tidak ngomong, tapi Tuhan sudah punya planning tidak di awal waktu saya dimasukkan dapur api? Sudah. Nah, waktu kita lulus, maka kita jadi anak yang dikasihi, dikeluarkan semua upahnya, dikasih kepercayaannya, dikasih bonus-bonusnya, diberikan, saudara. Itu sebabnya hari ini pilihanmu harus jelas. Jangan suka hidup membanding-bandingkan dengan orang fasik. Kok enak hidup di dunia singkat. Ingat ya, jam yang saudara pakai bisa diputar ya setiap saat, tapi jam kehidupan tidak bisa diputar loh, sekali aja loh. Dan itu bisa berhenti sewaktu-waktu. Saudara bisa berhenti jam putar kehidupanmu 1 jam ke depan, bisa berhenti. Oh bisa, 1 menit aja ya. Lihat kemarin ada berita waktu saya di Semarang, ada seorang anak umur 20 tahun mau berangkat kuliah, saudara. Mau berangkat kuliah, ada ndak punya pikiran bakal hidupnya berakhir? Wong berangkat kuliah umurnya masih 20 tahun. Orang tuanya punya ndak pikiran? Tapi siapa yang tahu tiba-tiba di jalan dia ditabrak, dan waktu jatuh yang mestinya jatuhnya ndak seberapa, saudara, tapi gara-gara dilindes oleh truk, akibatnya dia meninggal. Lah, hidup ini nggak ada yang tahu. Mau pergi, mau pesta, ada orang yang maunya pergi happy-happy ke luar negeri, sekeluarga mau liburan ke luar negeri, begitu check-in mereka happy-happy, di pesawatnya jatuh, meninggal seluruh keluarganya. Kejadian waktu pesawat Lion Air jatuh, bukan Lion ya, Air Asia jatuh. Waktu itu siapa yang tahu, saudara? Check-in happy-happy, tiba-tiba jam putar kehidupannya berhenti di titik waktu mau terbang 15 menit baru terbang, dia ke pesawat sudah mulai goyah dan jatuh. Jam putar kehidupan saudara nggak bisa diputar. Makanya kalau makin ngerti firman, pilihan hidupmu jelas. Itu sebabnya kita jadi orang benar, tidak usah takut. Lagi kita lihat pilihan apa yang saudara harus lakukan hari-hari ini. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Saya minum dulu ya, saudara. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Lihat ya, saksinya bumi dan langit. Ini Tuhan yang ngomong. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Ini pilihan, saudara. Pilihlah, Tuhan jelas berkata, kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihanmu jelas, hidup dan berkat. Supaya engkau hidup baik, saudara dan saya, sampai keturunan. Jelas, ayat 20-nya, dengan, nah, ini yang saya akan bahas. Dengan apa, saudara? Hidup ini pilihan jelas. Tadi kita harus mengasihi Tuhan, rela dididik, rela ditegur, diproses, ditegur dengan proses, saudara harus rela, dihajar. Yang kedua, pilihannya yaitu dengan mengasihi Tuhan, supaya pilihannya berkat dan kehidupan, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada saudara dan saya. Jelas. Hari ini kalau kita ingin menikmati tanah perjanjian hidup bahagia, saudara 3 step, yaitu saudara hidup ini hari ini pilihannya mau takut akan Tuhan atau saudara hidup semau-maunya saudara. Kalau hidupmu hari ini merasa bahwa ya sudah di bumi Tuhan di atas, kita kan tidak terlalu harus menghormati Tuhan. Ada banyak orang lebih takut manusia daripada takut Tuhan karena Tuhan tidak terlihat. Tapi firman Tuhan hari ini menyadarkan hidup saudara dan saya. Hari ini pastikan kita ini punya hati mengasihi Tuhan. Yang kedua, dengar suaranya. Yang ketiga, taat aja akan firman-Nya. Lakukan.
Saudara tidak bisa hari ini pilihan saudara mau mengasihi diri saudara dan mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Saudara harus punya prioritas. Waktu keadaanmu dihadapkan dengan keputusan, misalnya seperti saya, Eli, keputusannya ada. Yusuf, saya kasih contoh Yusuf aja, jangan saya terus. Yusuf diperhadapkan dengan keputusan. Waktu dia dikejar sama tante Potifar, dia diberi satu fasilitas. Kalau dia mau menerima cintanya tante Potifar, dia akan diberikan fasilitas berlipat. Dia merasakan kepuasan secara daging dilayani nafsu seksnya. Jelas, secara daging. Dan dia akan mendapat kenikmatannya instan, fasilitasnya instan. Tapi waktu Yusuf memilih keputusan untuk dia tetap mengasihi Tuhan, dengar apa kata Tuhan dan lakukan, dia kabur, dia meninggalkan tante Potifar dengan konsekuensinya. Mungkin hari ini kita juga seperti Yusuf. Kita ngambil keputusan jadi orang benar, malah menghadapi penjara. Penjara masalah bertubi-tubi itu menimpa saudara. Saudara bonyok, jelas. Yusuf bonyok. Milih keputusan untuk hari itu dia dengar apa kata Tuhan, mengasihi Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan mau, berpaut kepada Tuhan. Jelas dia ngalami penjara. Tapi siapa yang tahu hari itu? Hari itu Yusuf dalam penilaian Tuhan. Saudara dan saya juga ada dalam penilaian Tuhan. Waktu Yusuf dalam penilaian Tuhan, Tuhan kira-kira sudah persiapkan enggak Perdana Menteri? Persiapkan enggak bakal dikawin dengan dikasih mantunya raja, bakal hidup bahagia sampai melihat 3 keturunan. Kira-kira Tuhan sudah punya enggak gambaran upah? Sudah. Tapi dalam penilaiannya Tuhan diem karena ujian. Kalau Yusuf kabur dari tante Potifar, ini diberikan. Tapi kalau Yusuf hari itu terima kenikmatan dunia dan fasilitas dunia, maka saya percaya Yusuf tidak akan jadi Perdana Menteri. Dia tidak bakal bisa menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Dia tidak akan hidup bahagia sampai melihat 3 keturunan dengan menjadi menantunya raja. Saya terlalu percaya itu. Makanya hari ini kita semua hidup ini pilihan dalam penilaiannya Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam pilihan dan saudara menikmati apa yang terbaik di masa yang akan datang termasuk keturunanmu, pastikan pilihannya Tuhan. Berbahagialah aku hari ini, aku masih dididik, aku ditegur sama Tuhan, aku tidak mau menolak, aku tidak akan menolak didikan Tuhan dan aku tidak akan bosan. Dan aku tetap ngambil keputusan untuk memilih kehidupan dan berkat, yaitu aku mau tetap dengar, mengasihi Tuhan, tidak mengasihi hartaku, tidak mengasihi diriku lagi. Ada banyak orang mengasihi harta, demi harta mereka rela dipelihara orang, mereka rela hidup tipu sana tipu sini jadi koruptor. Ada banyak orang yang hari ini menjual imannya, menikah dengan orang yang tidak seiman, dipaksa untuk keluar dari kepercayaannya hanya karena demi harta. Mereka rela. Itu sebabnya hari ini jangan ambil pilihan seperti ini. Nanti saudara kehilangan berkatnya Yusuf. Saya waktu mengerti firman, saya ngomong sama Tuhan, saya mau loh Tuhan dapat berkatnya Yusuf. Karena saya lagi bayar harga buat keturunan saya mau Tuhan angkat promosi tinggi-tinggi buat saya dan keluarga saya yang tadinya diperhitungkan orang sebagai aib, tapi pada waktunya seperti Yusuf apa enggak aib? Jadi budak, jadi budak di sumur, di penjara, aib saudara. Tapi selama-lamanya Tuhan meninggikan Yusuf, Tuhan meninggikan Yusuf menjadi pahlawan buat keluarganya, buat bangsanya, dia menyelamatkan. Siapa yang tidak mau menikmati berkatnya Yusuf? Saya juga mau. Tapi pilihannya harus jelas. Hari ini kalau diproses, dibentuk Tuhan, dilanjutkan proses tambah berat, jangan pernah menolak. Dan saudara jangan kecewa.
Jangan saudara hari ini menolak didikan Tuhan, dan saudara jangan bosan berkeluh kesah. Ngucaplah syukur dengan proses, itu pilihan. 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Bagaimana hidup yang senyatanya saudara akan lihat. Saya akan buka, saya akan ambil contoh di Alkitab beberapa yang saudara akan lihat. Kalau hari ini pilihanmu harus takut akan Tuhan. Jangan melawan Tuhan, baik di dalam proses, nikmati prosesnya Tuhan. Jangan bosan dengan prosesnya Tuhan. Tetap dengar, tetap kasih. Orang kalau mengasihi Tuhan jelas kok. Dia akan rela menderita pikul salib, sangkal diri. Yang penting kehendaknya Tuhan terjadi. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Yang pertama yaitu Amsal 8 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 8 ayat 13. Bagaimana ya? Takut akan Tuhan, pilihannya hanya gampang. Saudara mau takut akan Tuhan, akan nikmati yang namanya berkat dan kehidupan selamanya. Yusuf nikmati berkat dan kehidupan ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Lihat ya, aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hari ini saudara diproses apapun tetaplah tenang. Yang penting tidak usah bingung dengan masalah. Masalah itu tanggung jawabnya Tuhan. Waktu, caranya Tuhan. Tidak bisa dipaksa. Tuhan sudah punya skenario buat masing-masing orang. Buat siapa namanya Lisa, buat saya ya, buat Yuke, buat siapa lagi yang bergabung pada hari ini. Punya dia skenarionya. Oh, Bu Eli karena permainannya bagus, dia totalitas jadi pemain yang handal, maka Bu Eli episode skenario main sinetronnya surga lebih panjang. Karena Tuhan puas dengan karakter dan ketaatan saya waktu saya dikasih skenario. Bu Eli on time misalnya. Bu Eli ini permainannya nurut, taat sama aku. Bahkan totalitas dia loyal, setia sama aku. Di permainannya diperpanjang. Sementara misalnya ya Meli dilihat, ini sering terlambat. Kalau main asal-asalan tidak punya hati. Dia ini cuman syukur-syukur dapat upahnya aja. Tapi senyatanya hatinya tidak ada di sini. Tidak loyal sama aku. Cuman dikasih 10 episode. Lah kan rugi. Upahnya Meli sama saya jelas beda. Iya kan? Kalau saya dikasih upahnya misalnya 200 episode, Meli cuma 10. Kenapa? Karena sutradaranya bilang ini bojai. Rasanya permainannya ndak totalitas, main ya setengah hati. Lah Bu Eli mainnya sepenuh hati. Itu bentuk orang mengasihi Tuhan. Apa yang saudara hari ini tanggung jawab saudara? Ya itu tadi, masalah tanggung jawabnya Tuhan. Tapi waktu saudara hidup di dunia ini, tanggung jawab saudara kepada Tuhan yaitu berkaitan dengan responmu itu tadi. Yang pertama yaitu salah satunya ya saya ambil, kalau diambil semua nanti ini sudah mencakup kok. Benci kejahatan atau dosa. Nah itu hari ini koreksi dirimu. Sudah ndak saudara itu benci sama kejahatan, benci sama dosa. Orang kalau benci kejahatan sama dosa, dibuat marah nggak bakal marah. Dibuat sakit hati tidak akan sakit hati, wong itu dosa kok. Saudara tahu kan, marah, sakit hati, ya. Saudara tahu kan, semua maki-maki, kalau dimaki-maki orang bodoh, bodoh sendiri. Nah, itu ciri orang yang belum benci dosa. Kalau orang cinta Tuhan, benci dosa gimana? Bodoh, haleluya, puji Tuhan. Itu contoh saudara. Hari ini saudara dan saya dinilai, penilaian Tuhan jalan. Tuhan sudah bilang gini, ingat loh ya, aku sedang uji orang benar. Ya, aku sedang didik.
Jangan bosan dengan teguranku. Hari ini aku sedang menilai engkau. Upahnya sudah ada. Ini tinggal aku curahkan. Tapi jangan gagal. Tanggung jawabmu sama aku bukan masalah selesai kamu dapat rumah 10, itu bukan. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi kedaulatan saudara, tanggung jawab saudara, yaitu apakah saudara sudah benci kejahatan hari ini, dosa. Nanti kita lihat ya satu persatu. Jadi kalau orang sudah benci dosa, dia alergi sama dosa. Waktu orang paksa dia marah, dia bakal ketawa-ketawa. Aduh, terima kasih. Tadi engkau fitnah aku ya. Oh, itu berkat buat aku. Lah kalau difitnah orang dibales dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka saudara kehilangan upah saudara. Upahnya diperhitungkan setiap hari. Amin, saudara. Jadi hari ini sudahkah dinilai saudara benci kejahatan dosa itu totalitas dinilai sama sutradara Yesus Kristus, dinilai. Ya kalau benci dosa diajak korupsi ya nggak mau, walaupun tidak ada manusia lihat seperti saya. Kalau misalnya ada orang, jujur saya kemarin cerita-cerita waktu pelayanan, ada orang yang tanya sama saya, Bu Eli, saya tahu, saya cuma kepingin tahu aja Bu Eli. Bu Eli ini kan waktu ditinggal suami selingkuh kan masih muda. Tentunya pasti saya yakin loh banyak orang loh yang mau cari celah untuk mengambil kesempatan untuk mencuri hatinya Bu Eli. Gimana reaksi Bu Eli kok bisa kuat? Saya cuma bilang, saya tahu posisi saya, dan kalau ada orang yang mulai mengarah ke yang salah, saya bukan manusia yang kebal dosa, saya blok WA-nya langsung saudara, nggak main-main. Saya nggak mau melanjutin chatting yang berbau-bau. Say, gimana kabarmu Say? Sudah makan apa belum Say? Nggak mau saya. Saya harus tegas karena saya sendiri juga takut saudara. Kalau terlalu banyak saya nanti bisa jatuh beneran dengan saya yang baru. Lah saya bukan manusia yang kebal dosa, saya bukan malaikat, saya masih daging saudara. Waktu daging saya diperhatikan bagaimana beb, wah saya bisa kelepek-kelepek saudara. Saya bisa GR saudara. Lah kalau sudah GR daging ini bicara, blok langsung. Saya nggak mau lanjutin. Saya tahu posisi saya harus benci dosa itu jelas. Itu sebabnya hari ini yuk kita nilai. Yang kedua, apakah Tuhan berkata takut Tuhan itu benci dosa, benci kejahatan, dan benci kesombongan atau kecongkaan? Jujur Tuhan tuh benci sama orang yang sombong. Makanya saya belajar, waktu saya di posisi di atas, saya ngingatin diri saya sendiri, kamu jangan sombong. Kalau hari ini engkau dipuji orang, Bu Eli hebat, Bu Eli memang ciamik, Bu Eli dan sebagainya. Saya selalu berkata buat diri saya sendiri, karena saya ingat firman, Eli dengan pujian ini kembali kepada kemuliaan Tuhan. Jangan membuat pribadi Eli sombong, karena Eli tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Kalau Eli hari ini dipuji Tuhan, itu karena Eli disertai Tuhan. Lah kalau penyertaan Tuhan diambil, ya seperti Saul, begitu diambil ya sudah habis saudara. Itu yang saya perlu ingatkan. Yang ketiga, benci mulut penuh tipu muslihat, jaga mulut. Karena hidup mati saudara dikuasai oleh mulut dan lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Tiga ini aja kalau jadi barometer penilaian saudara pegang hidup ini dengan 90%, saya percaya upahnya Yusuf, berkatnya Yusuf itu akan menjadi milik saudara dan saya. Itu sebabnya saya ketika belajar firman ini, saya berkata, iya Tuhan, tiga hal ini akan saya pegang Tuhan. Ya jujur ya saudara, saya juga minta maaf karena saya ini seorang diri harus ngurusi penggembalaan, pengerja. Walaupun saya ada pemengerja, tapi semua keputusan itu harus dimitingkan dan keputusan itu dari saya. Belum lagi saya ngurusi khotbah, belum lagi persiapkan renungan setiap hari, belum lagi ngurusi yang namanya orang konseling. Kadang-kadang ini capek
capek, saudara. Harap dimengerti, dimaklumi. Kalau kadang-kadang respon saya mungkin ya slow respon. Kadang-kadang saya gregetan kalau orang sudah konseling berulang kali masih aja jatuh. Kadang-kadang saya bisa tensinya tinggi. Mohon maaf sekali lagi. Saya cuman manusia dengan banyak tekanan. Please, harap dimengerti, jangan dihakimi ya saya ya. Tolong, jangan dihakimi ya. Bu Eli itu cuman bisa. Ada loh orang yang WA saya sampai gini, aduh Tuhan kok orang ini bisa. Dia bilang gini sama saya. Ya moga-moga ibunya ikut, gak apa-apa dengar ya, maaf Bu. Dia bilang gini, Bu Eli suaranya lantang kalau khotbah, suaranya keras, menggelegar. Tapi begitu saya curhat WA, Bu Eli jawabnya cuman singkat-singkat. Saudara lihat ya, jujur saya kepingin beri yang terbaik, tapi kadang-kadang tidak bisa. Di depan saya sudah ada orang nunggu, di depan saya sudah ada orang konseling, depan saya harus persiapan khotbah. Kira-kira saudara, apa yang saya jawab ya cuman singkat, tapi kan saya sudah prepare. Masa sih tidak baca tiap hari renungan IG saya, YouTube saya, semuanya itu sudah menjawab. Ya, kalau memang saya bersyukur ada banyak anak-anak rohani saya sekarang mulai kerja melayani. Ya, mulai bergerak melayani, membantu saya. Saya sangat terima kasih. Itu akan meringankan beban saya juga. Ya, jadi please jangan dihakimi saya. Saya cuman manusia yang biasa, yang kadang-kadang bisa overload, capek saudara. Bahkan pernah satu hari saya nggak terima konseling, saya nggak mau baca WA. Sampai saya benar-benar, saya bilang, Tuhan, otak saya lemot, Tuhan, nggak tahu lemot, nggak tahu hari ini overload. Kalau sudah overload, saya stop. Karena saya sudah terlalu jenuh saudara. Itu sebabnya yuk hari ini saya tetap mempersiapkan yang terbaik buat saudara. Saya nggak pernah absen loh renungan ya. Baik di grup, di Instagram, YouTube, saya selalu beri yang maksimal. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini kita semua butuh firman. Tapi sebaliknya saudara juga ngerti saya ya. Please jangan dihakimi saya. Yuk, yang pertama benci kejahatan. Kita lihat ya. Bagaimana kita mau bertindak benci kejahatan? Amsal 6 ayat 12 sampai 15 ya. Amsal 6 ayat 12 sampai 15 ya. Tidak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Lihat ya, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Itu kejahatan, yang berbicara kejahatan mulut, berbicara kejahatan menghakimi, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang berbicara kejahatan hati, yang senantiasa merancangkan yang kejahatan. Lihat ya. Dan yang menimbulkan pertengkaran, itu kejahatan daripada seringkali kita lakukan ini di hari-hari. Itu sebabnya, lihat ya, ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Mungkin hari ini engkau menghadapi dengan orang, saudara cari. Kalau orang lain dunia suka menfitnah saudara karena mulutnya serong, tapi saudara jangan bales fitnah. Tangkep ya, mulut serong, menghakimi, itu semua harus dihindari. Orang dunia boleh menghakimi saudara, tapi sekali-kali saudara tetaplah mengalah. Jangan balas dengan penghakiman, hatinya jahat. Jangan pernah membalas kejahatan, karena itu tadi, termasuk orang yang merancangkan kejahatan, itu adalah sesuatu yang dibenci Tuhan. Orang yang suka menimbulkan pertengkaran, itu juga salah satu saudara belum benci kejahatan dan dosa. Apa akibatnya kalau saudara hidup dengan kompromi dosa? Iblis selalu berkata, tidak apa-apa jadi asyir, pelayanan, shalom, shalom. Saudara berikan uang, jalan, ibadah jalan. Tapi saudara tetap jadi orang yang troublemaker, suka timbulkan pertengkaran di dalam komunitas. Hatimu tetap jahat, suka iri hati. Kalau sama bab ibu gembala tidak diperhatikan, yang sana diperhatikan, saudara mulai timbul iri hati. Itu mulai, saya juga belajar saudara, mulutmu mulai
menfitnah, serong. Itu semua kalau hari ini engkau setia melayani Tuhan, tapi engkau tetap setia juga hari ini hidup terus dalam dosa, engkau tidak benci dosa, engkau tetap mencintai kejahatan, maka ganjarannya tiba-tiba akan ditimpa kebinasaan, tiba-tiba ada bencana yang tiba-tiba. Itu firman Tuhan, diremukkan. Dan yang ketiga, kalau sudah bayar harga akibat kejahatan, sudah ditegur Tuhan tetap bebal, sudah dinasehati hamba Tuhan tetap bebal. Tidak bisa. Aku orangnya ya begini nih, kalau kamu jahat sama aku tidak bisa balas yang jahat. Aku pasti hajar kamu, aku pasti hakimi kamu, aku pasti balas kamu. Selama kamu jahat sama aku, totalannya tetap sama aku. Urusanku sama Tuhan biar. Nanti suatu kali firman Tuhan ini akan terjadi. Ada proses yang tiba-tiba dan proses ini akan meremukkan hidupmu. Dan yang ketiga paling berat yaitu sulit dipulihkan kembali. Betapa ruginya saudara dan saya kalau tiga ini menimpa saudara. Kenapa? Karena saudara enak. Terus harga diri dipertahankan. Saudara tidak pernah sadar. Tuhan bilang, nak, takut akan Tuhan itu benci sama kejahatan, benci dosa. Tapi karena harga dirimu engkau merasa kaya, engkau merasa punya power, engkau merasa punya andil dalam satu komunitas ini. Kalau tidak ada aku, komunitas ini bangkrut. Dan saudara butuh dihormati orang. Makanya saudara mulai mulutmu serong, suka timbulkan pertengkaran, hatimu jahat, suka menghakimi, hati-hati. Kalau teguran Tuhan tidak saudara dengar-dengarkan, memang kelihatannya saudara di atas angin terus. Suatu kali saudara akan bayar harga. Itu tadi. Ditimpa kebinasaan yang tiba-tiba, itu kehancuran yang tiba-tiba, diremukkan dan sulit dipulihkan kembali. Itu nanti bayar harganya sulit saudara. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau saudara dan saya upah menikmati. Kalau saudara hari ini benci sama dosa, kejahatan itu apa? Lihat ya, saya buka upahnya biar saudara ngiler. Amsal 12 ayat 21 dulu kita baca. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Hari ini hidupmu seperti Bu Yusuf waktu jadi orang benar, benci dosa, cinta Tuhan. Hidupmu ditimpa bencana bonyok mungkin. Tapi pada akhirnya semua bencana akan berlalu dengan sorak-sorai. Makanya orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Bencana hari ini 7 kali orang benar jatuh, kemalangan orang benar banyak, tidak apa-apa. Tapi Tuhan kalau sudah melepaskannya, memulihkannya, bakal tidak ada bencana apapun. Enak ya, berarti kalau jadi orang benar, bonyok di awal, tapi gampang dipulihkan. Bukan hanya gampang, malah nikmati kagetnya kayak Yusuf. Budak jadi Perdana Menteri. Promosinya jelas berbeda. Tapi kalau orang berdosa, hari ini yang bebal-bebal, jangan bangga loh jadi orang Kristen sejak lahir. Tapi kalau hidupmu tetap tidak benci dosa, suatu kali saudara ngalami prahara, saudara remuk, dan remuknya itu sulit dipulihkan kembali. Itu firman yang bicara. Saya nyiapkan firman ini semalam ngantuk-ngantuk loh saudara, ngantuk sampai tekuk-tekuk gini. Tapi ketika Tuhan bicara, ini sampaikan. Saya sendiri teguran buat saya. Saya bilang gini, aduh Tuhan, ngeri ya Tuhan. Lah kalau orang benar memang kemalangannya banyak, bisa jatuh 7 kali. Tapi tidak bakal tergeletak, tapi Tuhan akan pulihkan kembali. Jadi pemulihannya nanti cepat. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong, itu akan saudara alami. Tapi kalau orang berdosa, pemulihannya sudah remuk, sulit. Yang pertama ya. Yang kedua apa pemulihan? Amsal 21 ayat 28. Tidak terjadi bencana apapun. Di jalan kebenaran, Amsal 21 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut.
Lihat ya, jadi kita ini dalam didikan Tuhan, kalau benci dosa, saudara sedang dalam perjalanan menuju hidup, bukan maut. Yang ketiga, Amsal 13 ayat 25. Orang benar, Amsal 13 ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Hari ini kalau jadi orang benar, yang benar-benar benci dosa, kenyang, makan kenyang, puas, kelimpahan, tidak bakal saudara hari ini sampai kelaparan. Makan pun sampai sekenyang-kenyangnya. Itu firman Tuhan loh yang bicara. Amsal 13 ayat 25. Justru orang yang hari ini nyakiti hidupmu, pelakor, wanita tobat, orang yang ambil lari uangmu, yang kelihatannya dia bisa naik Alphard, saudara harus Avanza, sama-sama A-nya. Yang curi uangmu hari ini Alphard, yang dicuri Avanza. Oh, bahagia saudara. Tenang. Pada akhirnya nanti dirubah. Dia akan mengalami bencana, saudara tidak ada. Saudara mengalami kehidupan, dia maut, ya, dia hidupnya bakal hancur. Saudara pasti akan makan sekenyang-kenyangnya. Dia ini loh, menderita kekurangan, dibalik sama Tuhan. Jelas ya. Minggu depan ada yang tanya kapan kesaksian nasi uduk. Minggu depan saudara, dia akan kesaksian dari jual nasi uduk, jual rumah puluhan miliar. Dulu yang suka menghina dia, sekarang dia orang menghina dia, kerja sama dia. Itu hebatnya Tuhan. Ini karena memang firman Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya lewat firman. Itu sebabnya yuk kita benci kejahatan ya, supaya hidupmu ngalami yang namanya bencana tidak lewat, tidak ada terjadi apapun, kehidupan dan sekenyang-kenyangnya. Tapi kalau saudara benci dosa, saudara akan mengalami kebinasaan yang tiba-tiba, kehancuran, diremukkan dan sulit dipulihkan kembali. Yang kedua, bagaimana hari ini kesombongan? Sudahkah saudara hari ini benci sama kesombongan? 1 Petrus 5 ayat 6 ya. Kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu. Nah, rendah. Orang kalau sombong itu selalu penilaian Tuhan, rendahkan dirimu, yang tinggi Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah lihat ya, yang kuat Tuhan, saudara tetap posisi sebagai seorang hamba. Saudara tidak boleh sombong walaupun saudara punya kuasa. Saudara hari ini sebagai ibu-ibu, jangan sekali-kali bilang gini, Bu, saya hidup tidak ada suami, tidak apa-apa. Selama ini saya kerja menghasilkan uang sendiri. Saya tidak butuh jeripaya suami. Kalau saya cerai pun hari ini, suami saya yang butuh saya. Pasti cari saya. Jangan sombong. Jangan congkak. Posisi saudara tetap harus rendah. Yang kuat adalah tangan Tuhan. Kenapa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yang bisa mengangkat saudara hanya ketika saudara direndahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa orang yang sombong rendah diri? Yang pertama, pasti rendah hati. Contoh orang rendah hati itu panjang sabar. Direndahkan, ya tidak apa-apa. Dia tetap berkata, siapa aku? Kamu mau menghina saya, ya menghina pencipta saya. Wong saya ini merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lah kalau kamu merendahkan aku, kan merendahkan Tuhan. Yang kedua, yaitu berhenti untuk panas hati. Orang yang sombong itu selalu tidak terima, panas hatinya. Dihina, istri, dia siapa? Kurang ajar. Aku ini istrinya. Nah, itu semua harus dibuang. Yang pertama harus rendah hati. Yang kedua berhenti panas hati atau marah. Yang ketiga harus punya hati yang kasih. Orang sombong kalau rendah diri, tiga ini tipenya. Selalu rendah hati, berhenti panas hati, punya hati yang kasih, yaitu mengampuni dan tidak membalas. Kalau orang suka hari ini sakit hati dan suka membalas, itu bukan ciri orang yang rendah diri, tapi ciri orang yang sombong. Orang yang suka marah, tidak terima, panas hati, itu ciri orang yang sombong. Orang yang nggak bisa rendah hati, orang yang congkak, orang yang hari ini tidak bisa panjang sabar, diperlakukan tidak adil pun tidak bisa panjang sabar, maka ini ciri orang yang sombong. Ini semua harus saudara buang. Hari ini belajarlah untuk panjang sabar,
sabar, tidak suka marah, tidak suka membalas, tapi suka mengampuni. Itu ciri orang yang sudah membenci kesombongan. Apa sih untungnya kalau orang hari ini ganjaran upahnya dari orang yang sombong? Lihat ya, Yesaya 2 ayat 11 sampai 12 ya. Lihat ganjarannya kalau saudara tidak segera move on. Ini ganjaran habis, maaf baterai habis, sebentar ya. Sebentar saudara, baterai habis. Sebentar ya. Panik.com. Sebentar ya. Yesaya 2 ayat 11. Sebentar, maaf saudara. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ganjarannya Yesaya 2 ayat 11-12. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Nah, ini hukumannya. Jadi jangan sombong ya. Orang yang sombong akan direndahkan. Orang yang sombong akan ditundukkan. Orang yang congkak akan dihukum Tuhan. Jadi tiga-tiganya ini harus saudara segera buang, karena tidak ada untungnya. Saudara mau sombong siapa saudara? Ya, orang yang sombong direndahkan, ditundukkan, bahkan akan dihukum oleh Tuhan. Makanya yuk, hari ini saudara harus punya sikap rendah hati. Jangan suka panas hati. Punyalah hati yang mengasihi. Itu sebabnya kita perlu mengingatkan diri kita. Kalau sudah mulai sombong, saya juga ingat ayat ini. Mazmur 103 ayat 13 sampai 16. Yuk, kalau mulai sombong ya, kalau mulai dikatakan, kamu ini siapa? Mulai ingatkan diri saudara. Ini yang diingatkan. Mazmur 103 ayat 13 sampai 16. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Tuhan sendiri tahu bahwa Dia ingat bahwa kita ini cuman debu. Ingatkan, kalau mau sombong debu, dihina, dilecehkan, difitnah, debu. Ingatin ya. Dia ingat bahwa kita ini debu, dan adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Rumput itu sepertinya saudara tahu, ada sesuatu kematian bisa tiba-tiba. Hari ini rumput ada, besok hilang. Itu artinya rumput. Bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, tempatnya tidak mengenanya lagi. Bunga itu berbicara bahwa kita hidup itu tidak selama-lamanya. Kalau visa hidupmu habis, ya sudah selesai. Mau usia muda, usia setengah tua, tua sekali, selesai saudara. Perlu diingat, kalau ada orang kaya, ada orang jahat sama saudara, menghina saudara hari ini, kamu memang bodoh, kamu memang tidak bisa apa-apa. Ingatkan, dia debu, kita juga debu. Jadi jangan sombong. Sesama debu dilarang saling mendahului ya. Ingat loh ya, sesama debu. Lo siapa? Saudara punya rumah 10, ya debu. Kita punya rumah 1, ya debu. Lo sama saudara. Debu ketemu debu, sombongnya apa? Rumah 10 menghina-menghina, jadi pelakor menghina-menghina. Lah debu kok menghina. Sesama debu kita harus saling mengasihi. Pada akhirnya arah hidupmu dari debu kembali menjadi debu. Kita mesti ingatkan, rumput sombong besok bisa mati loh. Lah saudara juga ingatkan, kalau mau sombong saudara besok 1 jam sama-sama. Dia punya rumah 10 bisa mati 1 jam ke depan. Kita yang punya rumah 1 juga 1 jam ke depan. Yang ketiga, sama-sama seperti bunga di padang. Tidak ada orang kaya, triliuner, yang kaya penguasa dunia bisa hidup selamanya. Tidak ada saudara. Dia mau konglomerat, saudara rakyat jelata, ya sama nilainya. Debu, rumput, bunga di padang, sama. Tidak usah merasa kecil hati, sama ya.
sadarkan, kamu menghina aku, sama-sama debu aja. Ya tapi jangan digitu-gituin, nanti ini membesarkan hati. Jangan di depan orangnya nanti ditampar saudara ya. Wong sama-sama debu aja, wong sama-sama bunga di rumput, sama-sama bunga di padang. Kok sombong? Ya enggak apa-apa kamu hina saya, kamu lo enggak tahu akhir hidupmu seperti apa. Kamu maut, saya punya kehidupan bahagia. Hari ini berbesar hati ya. Berbesar hati, kita ini anaknya siapa saudara? Jangan kecil hati. Sudahlah, kita kalau tanpa Tuhan kita debu, tapi karena kita punya Yesus Kristus, kita bukan debu lagi ya. Debu cuman sesaat, setelah itu ada kebangkitan, kebahagiaan, hidup bahagia tanpa air mata, menikmati hak waris, hidup selamanya pakai mahkota, memerintah bersama Yesus Kristus di dalam pemerintahan 1000 tahun. Wow, happy. Yang penting benci kejahatan, yang penting saya harus benci kesombongan. Debu, enggak boleh. Debu tetap sama-sama pada akhirnya kita pasti kembali menjadi debu. Sesaat buat orang benar, selamanya buat orang berdosa. Yuk, yang terakhir ya. Sudahkah kita jaga mulut? Nah, ini kuasa perkataan ya. Saudara perlu tahu, mulut ini penting, perkataan ini penting. Kenapa? Saya catat. Kuasa Allah akan bekerja ketika diperkatakan. Ini penting loh saudara. Saudara lihat ya, Tuhan bilang gini, jadilah terang, jadilah laut, jadilah. Semua itu hanya dengan perkataan. Jadi kuasa Allah itu akan bekerja ketika diperkatakan. Tangkap ya saudara. Makanya sudahkah kita jaga mulut, itu penting. Yang kedua, iman timbul dari perkataanmu yang positif, perkataan firman. Imanmu akan timbul. Tapi kalau engkau suka kata-kata negatif, imanmu tidak akan timbul. Misalnya toko sepi, bangkrut, maka imanmu tidak akan timbul. Tapi waktu tokomu sepi, waktu suamimu galak, engkau bilang gini, suamiku baik, suamiku luar biasa, tokoku diberkati, usahaku rame karena aku adalah anak raja, maka iman itu akan timbul. Yang ketiga, realitamu akan berubah ketika perkataanmu berubah. Tangkap itu saudara. Realita saudara akan berubah ketika perkataanmu berubah. Selama engkau terus berkata bangkrut, mati, aku hancur, bonyok dan sebagainya, saudara tidak akan pernah berubah realita. Faktamu akan berubah ketika perkataanmu berubah. Makanya hari ini perkataan itu benih. Kalau benihmu terus benih perkataan yang positif, membangun dan perkataan firman, maka realitamu pasti berubah. Tidak akan pernah sesuai dengan apa yang lagi katakan fakta. Faktanya boleh bonyok, tapi karena engkau memperkatakan perkataan yang baik, maka realita itu pasti berubah. Amin saudara ya. Jadi kuasa perkataan itu Allah akan bekerja sesuai dengan apa yang ketika saudara perkatakan. Iman timbul dari perkataan, realita akan berubah ketika perkataan kita berubah. Yuk, 1 Petrus 3 ayat 10. Apa sih kalau kita hari ini mau memperkatakan hal yang baik? Yuk, 1 Petrus 3 ayat 10. Waktunya sudah mau habis. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lihat ya. Jadi kalau kita mau menikmati hari-hari yang baik dan hari-hari ini mencintai hidup, jadi Tuhan cuma bilang gini, ingat loh ya, ini loh ucapan, mulut ada rem, kokang. Jangan sampai mulut ini mau ngomong semau gue ya. Kalau kita lagi guyon-guyon nggak masalah, Tuhan tahu. Misalnya lagi guyon-guyon, ngomong yang enggak, yang mau ngomong yang ya gini, ya itu tahu konotasinya. Tapi jangan sampai keterlaluan ya. Hari ini mulailah berjaga-jaga di dalam perkataan setiap hari saudara. Kalau kita mencintai hidup dan mau lihat hari-hari baik, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau orang tidak bisa jaga perkataan, selain dia dari itu mencintai, dia tidak mencintai hidup, dia tidak akan melihat hari-hari baik, maka ibadahnya juga akan sia-sia. Tapi kalau orang bisa menjaga setiap perkataannya, maka dia mencintai hidup, akan melihat hari-hari baik, dan ibadahnya di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya hari ini yuk
Bilangan 14 ayat yang terakhir, Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Perkataan itu nanti dilihat apa perkataan yang Tuhan mau di Bilangan 14 27 sampai 28, yaitu perkataan yang positif, yang membangun, dan perkataan yang bersyukur. Jadi jangan lagi perkataan yang sia-sia. Amin. Saya sudah selesai. 3 hal ini akan menjadikan saudara pilihannya menjadi orang yang benar, takut akan Tuhan hari ini. Dengan pedoman 3 ini aja, kalau saudara lakukan, maka saudara akan menikmati anak-anak yang dikasihi, yang berhak mendapat warisan janji Tuhan, bahkan kebahagiaan. Saudara akan menikmati berkat, saudara akan menikmati kehidupan selamanya. Itu sebabnya hari ini penilaiannya, sudahkah saudara benci dosa, kejahatan? Sudahkah saudara hari ini benci sama kesombongan? Sudahkah saudara hari ini benci dengan perkataan yang sia-sia? Jaga mulut saudara, supaya saudara mencintai hidup, lihat kehidupan yang baik, hari-harimu baik, ibadahmu tidak sia-sia. Hindari perkataan yang negatif, ya, karena hari ini semua realita akan berubah di tangan Tuhan. Yuk kita berdoa. Saya sebentar lagi harus segera pergi, ya, karena perjalanan saya harus naik mobil untuk ke Blitar. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan itu Bapak yang baik. Melalui firman Tuhan siang ini, pagi ini, akan membuat kami sadar bahwa kami mau hidup ini adalah pilihan, dan pilihannya jelas. Kami bukan lagi hidup kejar 90% adalah yang sia-sia kami, tapi kejar 90% adalah respon kami sebagai orang benar. 10% hanya ditentukan oleh masalah. Karena itu kami mau Tuhan merubah cara hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang alami masalah rumah tangga pulihkan, yang alami masalah dalam kesehatan Tuhan sembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend. Tetap semangat. Hari ini lakukan yang terbaik. Hidup ini adalah pilihan, dan pilihan saudara harus benar. Jangan kejar yang 10%, tapi kejar yang 90%. God bless.